Sekarang ini sudah jam 16.56. Ini kondisi yang enak banget buat sunbed. Kebetulan kamar aku tuh pas banget mengarah ke arah barat. Jadi dimana matahari tuh benar-benar turun terlihat dari jendela kamar aku. Makanya ini sunbed sore banget. Untuk menikmati sunbed ini, gue mau ngajak kalian untuk read with me. Di sini ada buku yang gue pinjam dari teman kuliah sekaligus teman kantor juga sekarang. Dia merekomendasikan buku ini, dimana buku ini tuh karya dari Mas Gun dan istrinya Mbak Apik. Nah, jadi dulu tuh kalau nggak salah buku ini tuh jadi kado pernikahannya mereka gitu. Dan ini recommended banget untuk orang-orang yang mungkin sekarang sedang mencari pasangan dan mencari visi-visi pernikahan. Ini buku yang bagus banget sih buat dibaca. Nah, ini udah beberapa bab gue baca. Sebentar. Nah, gue udah baca sampai sini. So, ikutin Read with me aku ya. Ini menarik banget. Di sini tuh dibilang apa intinya dengan menikah itu tuh artinya bukannya saling mengurangi, tapi dengan berdua
semua itu akan menjadi berlipat-lipat gitu, yaitu ketakwaannya, terus saling bermanfaatnya, juga berlipat-lipat juga rasa syukurnya. Jadi setiap pernikahan memang selalu ada yang namanya konsekuensi, dan konsekuensi itu tuh gak selalu mudah. Maka tiap diri yang mengikat dengan pernikahan perlu ada namanya yang menjalani konsekuensi dengan tanggung jawab. Jadi sebenarnya kalau menurut aku pernikahan itu adalah sama-sama saling bertumbuh, berbenah, sama-sama untuk saling mengoreksi satu sama lain.
tentang perayaan pernikahan. Gak semua, gimana ya, pernikahan itu identik dengan yang namanya perayaan gitu kan, pesta pernikahan. Aku termasuk orang yang kurang suka kalau misalkan pernikahan itu harus lakukan besar-besaran. Tapi sebenarnya semua tuh balik lagi ke diri kita gitu. Apa sih makna pesta perayaan itu? Apa maknanya sehingga kita perlu menyelenggarakannya gitu. Di sini amazed banget sih sama Mas Gun dan Mbak Apik, bagaimana mereka tuh sangat dalam untuk memikirkan soal perayaan pernikahan ini gitu. Menurutku perlu menyiapkan perayaannya sebaik-baiknya, karena memuliakan tamu itu suatu hal yang Rasul ajarkan juga kepada kita gitu. Maka kita perlu untuk mempersiapkan perayaan itu dengan sungguh-sungguh dan baik gitu. Tapi yang paling penting dari sebuah perayaan itu di sini disebutkan bahwa pernikahan itu bisa memberikan keberkahan untuk sekitar gitu. Di bukunya juga dijelasin bagaimana perayaan pernikahan pada masa Rasul, dimana ketika Nabi Muhammad dan Khadijah menikah itu bisa disebutkan itu tuh pernikahan yang maharnya itu tidak tanggung-tanggung ketika Rasulullah itu ngasih mahar ke Khadijah gitu. Tapi ketika Ali dan Fatimah menikah, Rasulullah langsung mendekonstruksi, sini sebutnya mendekonstruksi pernikahannya sendiri dengan pernikahan putrinya, yang dimana sebelumnya Nabi Muhammad itu ngasih mahar yang tidak tanggung-tanggung ke Khadijah, tapi ketika Fatimah menikah dengan Ali hanya memberikan mahar baju besinya gitu. Dimana itu mahar itu menjadi nilainya jauh sekali dengan waktu Rasulullah tuh memberikan mahar kepada Khadijah. Nah, dari sini kita jadi belajar juga kalau sebenarnya materi itu bukan suatu ukuran untuk menuju kesiapan pernikahan gitu. Jadi semuanya adalah, yang penting adalah makna pernikahan itu sendiri gitu. Apa tujuannya?
seperti itu.
Pernikahan juga tentang saling menjaga, saling menjaga harga diri serta kehormatan kita dan juga pasangan kita. Jadi sebenarnya pernikahan itu suatu titik dimana kita tuh benar-benar belajar di sepanjang hidup kita.
di sini ada pandangan yang menarik bahwa disebut anak-anak itu adalah generasi yang sebenarnya perlu kita bentuk dengan baik gitu. Memang orang tua kadang tidak tidak boleh terlalu mendikte anaknya untuk menjadi sesuatu, harus menjadi ini dan itu, tapi tetap pola didikan itu memang harus orang tua yang bentuk gitu. Karena ketika orang tua itu lalai, maka nanti anak itu akan mendapatkan nilai dari kelalaian yang suatu orang tua itu berikan ke kita. Makanya sebenarnya sangat perlu sekali untuk membentuk yang namanya pola didikan anak, walaupun nantinya ketika mereka sudah dewasa mereka bisa menentukan sendiri akan menjadi apa. Tapi untuk dasar-dasar itu memang orang tua bertanggung jawab untuk membentuk suatu pola pendidikan itu. Karena istilahnya anak itu suatu titipan yang Allah kasih gitu. Dan rasanya ketika kita lalai tidak membentukkan dengan menjadi suatu anak yang baik, berarti ada suatu kekufuran. Kita berarti nggak bersyukur dan kita tidak menjadi orang yang amanah dengan titipan itu. Satu hal yang aku sadar setelah dari lumayan udah aku baca itu, ternyata pernikahan itu adalah memang suatu
peribadatan yang panjang banget gitu ya, peribadatan yang panjang dimana setiap perilaku kita setiap apa-apa yang kita kerjakan itu semuanya tuh bernilai ibadah. Apalagi dimana seorang suami pergi mencari nafkah, kalau dia ikhlas itu kan jadi suatu ibadah untuk dia, ada pahala yang bisa diambil itu. Sama dengan seorang ibu atau istri di rumah yang melakukan pekerjaan meski terlihatnya sepele, tapi ketika dia ikhlas mengerjakan semua, maka semua akan bernilai ibadah. Jadi sebenarnya baru sadar juga kalau misalkan suatu pernikahan itu menyempurnakan setengah agama. Mungkin dari pernikahan itu yang tadinya nilainya kecil, semua tuh jadi berlipat ganda kebaikannya gitu. Apalagi ditambah ketika punya anak dan kita benar-benar sungguh-sungguh untuk mendidiknya dengan baik, maka itu akan berlipat-lipat kebaikan yang Allah kasih untuk kita. Setelah bahas soal anak, di sini bahas tentang harta gitu. Bahwa sebenarnya harta itu bukan sesuatu yang kekal gitu kan. Makanya jadi sebenarnya yang penting itu adalah rizki. Jadi harta belum tentu rizki, tapi rizki itu tidak selalu bentuknya harta. Dia bisa kesehatan, keluarga yang harmonis, kemampuan untuk beribadah. Itu suatu rezeki yang nggak semua orang bisa dapetin gitu. Sedangkan harta, Allah pasti akan titipkan harta ke setiap orang, hanya saja jumlahnya yang beda-beda. Tapi itu bagaimana baik lagi ke diri kita, bahwa ternyata harta itu nggak boleh kita genggam di dalam hati kita gitu. Itu hanya boleh kita genggam di tangan kita agar kita nggak lupa sama Allah gitu. Karena banyak orang yang akhirnya menghalalkan segala cara
untuk bisa mendapatkan harta itu gitu ya, entah itu korupsi ya, hal-hal yang sifatnya curang gitu. Maka sebenarnya kita perlu memaknai lagi bahwa sebenarnya harta itu adalah satu hal yang Allah titipkan aja gitu pada kita untuk kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita hidup di dunia ini. Untuk Read With Me hari ini mungkin sampai di untuk Read With Me selesai sampai di sini dulu. Tadi kita udah bahas beberapa sampai di makna soal harta. Semoga di lain kesempatan kita bisa read bareng-bareng lagi. Nanti jangan lupa siapin bukunya untuk kita baca sama-sama.